Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Wadi Wuradiputra dengan NPM 21150611017. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agatha Sekar Kirangjemukti dan NPM 21150611006 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya dari Tega Sakalin dengan NPM 231506102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Sawal Al-Qaida dengan PM 2315061034 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alden Tisyani Putri, NPM 23150611046 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Docker. Docker adalah platform open source yang memfasilitasi pembuatan, penyebaran, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer terisolasi. Docker memungkinkan aplikasi dijalankan dalam kontainer yang mencakup kode, dependensi, dan konfigurasi agar berjalan konsisten di berbagai lingkungan. Kontainer Docker lebih ringan dan efisien dibandingkan virtual machine atau VM. Dengan Docker, developer bisa membuat image dari aplikasi yang kemudian dijalankan sebagai kontainer, memungkinkan pengembangan, pengujian, dan penerapan yang lebih cepat dan stabil. Docker mendukung orchestrators sebagai Kubernetes untuk mengelola kontainer dalam skala besar dan di berbagai lingkungan komputasi, mempermudah pengelolaan aplikasi, microservice, serta meningkatkan efisiensi DevOps. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Docker. Pada tahun 2013, Docker diluncurkan oleh Solomon Hykes sebagai proyek open source. Pada tahun 2014, rilis Docker 1.0. Docker Hub diluncurkan. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016, Docker Compose dan Docker Swarm diperkenalkan. Pada tahun 2017, integrasi dengan Kubernetes memperkuat Docker dalam orkestrasi kontainer. Dan pada tahun 2018, Docker Enterprise Edition dirilis untuk skala perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan virtual machine dan container. Yang pertama ada virtual machine, di mana setiap virtual machine menjalankan just IaaS di atas hypervisor. Hypervisor ini berada di antara perangkat keras fisik dan virtual machine, dan memungkinkan beberapa virtual machine berjalan pada satu mesin fisik dengan masing-masing virtual machine memiliki sistem operasi yang terisolasi. Lalu yang kedua, memerlukan sumber daya besar karena OS terpisah untuk setiap virtual mesinnya. Dikarenakan virtual machine menjalankan sistem operasi lengkap dengan kernel, proses, dan manajemen memori sendiri, maka setiap virtual machine ini membutuhkan alokasi sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan yang lebih besar, sehingga seringkali virtual machine ini lebih berat. Lalu yang ketiga, proses booting virtual machine ini lambat karena virtual machine harus memuat keseluruhan OS dari awal, mirip dengan komputer fisik yang memulai OS. Ini melibatkan waktu inisialisasi kernel, layanan, dan juga aplikasi. Lalu yang kedua ada container, di mana kontainer ini berjalan langsung di atas OS host dan berbagi kernel dengan OS host. Jadi mereka ini tidak membutuhkan sistem operasi lengkap di setiap instance. Karena kontainer berbagi kernel OS host, mereka hanya mengemas aplikasi dan dependensinya, membuat mereka jauh lebih ringan daripada virtual machine. Yang kedua, itu lebih ringan karena hanya mengemas aplikasi dan dependensi. Jadi kontainer ini jauh lebih ringan karena hanya memerlukan resource footprint dari aplikasi dan dependensinya, tanpa memerlukan OS tambahan. Jadi, penggunaan sumber daya sangat efisien karena kontainer dapat berbagi kernel dengan host dan sesama kontainer. Lalu yang ketiga, startup cepat karena tidak perlu memuat OS baru. Jadi kontainer ini memiliki waktu startup yang sangat cepat karena tidak perlu memuat sistem operasi yang lengkap, melainkan hanya inisialisasi aplikasi yang akan dijalankan di atas kernel yang sudah ada. Jadi proses booting kontainer ini bisa selesai dalam hitungan detik, sehingga sangat ideal untuk skenario di mana aplikasi perlu diskalakan atau dijalankan dengan lebih cepat. Arsitektur Docker. Arsitektur Docker meliputi Docker Engine, yaitu komponen utama dari Docker yang bertanggung jawab untuk membuat, menjalankan, dan mengelola kontainer. Selanjutnya ada Docker Daemon, yaitu proses server yang berjalan di latar belakang dan menangani tugas-tugas seperti pembuatan, pengelolaan, dan menjalankan kontainer.
Setelahnya, Docker CLI, yaitu alat untuk berinteraksi dengan Docker, memungkinkan pengguna menjalankan perintah untuk mengelola kontainer dan image. Dan yang terakhir, Docker Hub, yaitu platform penyimpanan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh image, memudahkan berbagi dan distribusi image di antara pengembang. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari Docker, di mana untuk komponen yang pertama adalah image. Image ini adalah template untuk kontainer, di mana template ini bersifat read-only yang berisi semua dependensi dan konfigurasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Lalu yang kedua terdapat kontainer. Ini adalah aplikasi yang berjalan berdasarkan image. Ini pada kontainer ini juga berfungsi sebagai lingkungan yang terisolasi untuk menjalankan aplikasi. Ini dapat memungkinkan pengembangan untuk menjalankan aplikasi di berbagai lingkungan tanpa masalah atau konflik. Lalu yang ketiga ada Docker file, di mana ini adalah file yang mendefinisikan langkah pembuatan dari image. Lalu yang keempat terdapat volume, di mana volume ini adalah mekanisme penyimpanan persisten di Docker yang memungkinkan data disimpan di luar lifecycle container. Lalu yang keempat terdapat network. Fitur network ini untuk mengatur isolasi dan komunikasi antar kontainer. Pada network ini, Docker juga menyediakan beberapa driver jaringan untuk memungkinkan kontainer berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang aman dan terstruktur. Mungkin cukup sekian penjelasan komponen Docker dari saya. Jadi, pertama kita download dulu aplikasi Docker Desktop. Kemudian setelah kita buka maka muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu container, image, volume, build, Docker, scout, dan extension. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat kontainer, kita harus memilih image yang akan kita gunakan. Di sini sudah mendownload image Postgres dan NGINX. Tapi kita bisa gunakan image lain di sini. Bisa kita cari di sini ada image. Ada banyak contoh image di sini. Tapi untuk sekarang kita akan gunakan dua image dulu. Selanjutnya kita bisa klik di sini, kita lihat Postgres statusnya unused ya, jadi belum pernah dipakai. Kita akan klik run saja. Kita akan pilih nama kontennya tutorial. Oke, di sini untuk hotspotnya kita klik 0 saja. Terus kita klik run di sini. Oke, jadi di sini langsung keren ya filenya. Di sini langsung muncul tulisan kontainer tutorial. Bisa kita exit dan di sini di kontainer akan muncul 3 kontainer yang telah dibuat. Ini kontainer yang baru kita buat tadi ya. Kontainer tutorial menggunakan image Postgres 12.20 Alpine 3.20. Di sini kita bisa klik tombol start untuk men-start kontainer kita. Dan kita ini tadi kita klik start. Baik, kita akan coba men-start yang kontainer ini ya. Terus kita klik start. Seperti sini dia akan tulisannya running seperti ini. Dan itu akan menunjukkan kalau kontainer ini sedang berjalan gitu. Selanjutnya kita juga bisa membuka PowerShell di sini. Windows PowerShell. Terus kita klik Docker container ls.
Di sini menunjukkan kontainer sedang running. Di sini ada nama komennya, terus image yang digunakan, kapan dibuatnya, dan sekarang statusnya berapa lama dia sedang running. Dan di sini juga ada namanya ya. Jadi kalau kita full screen seperti ini. Dan kalau kita ketik docker container ls strip all, dia akan menampilkan semua list docker dan kontainer yang sudah pernah kita buat. Baik, sekian untuk demonya. Terima kasih.